Lin segera. Itu tidak benar, tingkat kultivasi Leng Bingning berada di tahap menengah tingkat Grandmaster dan tingkat kultivasi Yu Mengbai juga berada di tahap menengah tingkat Grandmaster. Aku tidak punya cukup kekuatan di sisiku, jadi aku harus meminta leluhur, yaitu ayahku, untuk keluar. Tetapi leluhur telah menjaga area perbatasan sepanjang tahun. Namun, untuk jenis pertempuran sekte ini, tidak masalah untuk kembali sesekali. Memikirkan hal ini, tepat ketika Bai Lu hendak maju selangkah, puff. Bang, perlindungan tubuh Grandmaster hancur. Suara tajam daging yang dipotong terdengar dari telinganya Bai Lin terkejut dan sedikit menundukkan kepalanya. Tetapi pemandangan di matanya semakin rendah dan rendah dengan bunyi gedebuk. Dia ngeri mendapati bahwa tubuh bagian atasnya tampak di bidang penglihatannya sendiri. Lihat lebih dekat, kepalanya sendiri terpenggal dan berguling ke tanah. Karena kecepatan pemotongan terlalu cepat dan ditambah dengan fisik tuannya fosfor putih masih memiliki kesadaran sampai sekarang. Namun kesadaran yang tersisa ini secara bertahap menghilang. Bagaimana bisa siapa yang masuk ke rumah Bai Feng? Brush di bawah mata merah fosfor putih. Bayangan hitam muncul di sini. Pemimpin Istana Phoenix Putih sudah mati. Misi selesai, tuanku telah menginstruksikan kami untuk menghancurkan klan. Oke saudara situ, bagaimana kalau kita bersaing untuk melihat siapa yang membunuh paling banyak? Suara Xiao Bayu berangsur-angsur menghilang. Fosfor putih telah sepenuhnya kehilangan kesadaran apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada saat yang sama di ruang terlarang yang misterius, 5 sosok duduk bersila dalam 5 arah yang berbeda. Salah satu pria tua berambut putih tiba-tiba membuka matanya dan aura mengerikan dari Grandmaster tahap akhir melonjak dari tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Siapa itu? Siapa yang membunuh Liner? Siapa ini? Ketika aku keluar dari pengasingan, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Bum, gelombang tekanan melonjak di sini. 4 lainnya membuka mata mereka sedikit dan sedikit mengernyit. Apakah ada orang yang benar-benar dapat menghancurkan rumah Bai Feng? Apa yang terjadi di luar? Setelah lelaki tua berambut putih itu selesai mengom, dia menggigit jarinya dan membuat segel tangan. Sekarang sebuah gambar muncul di tengah kerumunan. Di dalam gambar itu adalah rumah Bai Feng yang terbakar. Countless bodies fell to the ground. Brush. Bayangan gelap muncul di layar dan membantai murid-murid dari Bai Feng Mansion. Apa ini malam Raja Malam dibangkitkan? Organisasi malam telah muncul kembali. Grit. Orang tua ini diselamatkan. Anehnya adalah Night King jelas ditakuti oleh dunia luar. Namun, di mata kelompok orang ini, itu tampak seperti berita yang sangat menarik. Ekspresi semua orang menjadi bersemangat. Pupil mata lelaki tua berambut putih itu menyusut dan dia mengertakkan gigi. Beraninya kau Raja Malam menghancurkan rumah Bai Fengku. Ketika aku keluar, aku akan membunuhmu lagi. Namun, mendengar, tapi itu menyebabkan ketidakpuasan di antara yang lain. Setan putih tua, kau membunuh Raja Malam sekali 50 tahun lalu. Kali ini kau harus menyerahkan ini pada kami, apapun yang Ya, kau tidak bisa membunuh mereka setiap saat. Itu tidak masalah. Ngomong-ngomong, aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Kau boleh membunuh siapapun. Aku hanya ingin Night King mati. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tersenyum aneh dan berkata, dalam kasus itu, maka kita harus mengandalkan kekuatanmu. Sekte Bingxin larut malam. Gadis kecil berbaring di tempat tidur. Dia melihat keluar jendela dengan mata kosong. Dia tampak mati tetapi tidak mati. Semua orang di desa itu dibunuh oleh para pejuang. Usus ayahnya pecah dan ibunya meninggal di depannya. Lalu apa arti dari hidupnya? Gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan melihat tangannya yang diperban. Bingxin Zong. Apakah ini sekte Bingxin yang selalu diceritakan ibuku? Sekte yang selalu ingin diikuti ibuku. Sekarang aku di sini, tetapi ibu dan ayahku sudah tiada. Apa gunanya hidup? Seluruh desa adalah teman mati, kerabat, paman dan bibi yang dikenal. Semua mati saat ini. Sikat ingin balas dendam. Sebuah suara seolah-olah dari neraka muncul di telinga gadis kecil itu. Dia bergidik seluruh tubuh. Dia mendongak dengan bingung. Lihat saja. Aku tidak tahu kapan langit berbintang di luar jendela telah berubah menjadi merah padam. Dan berdiri di jendela adalah burung gagak hitam. Pupil burung gagak itu hitam legam seperti tinta dan ketika dia melihat dari dekat pupilnya, gadis kecil itu merasa seolah-olah dia sedang tersedot ke dalam. Apakah kamu hantu? Nada bicara gadis kecil itu dipenuhi dengan kematian. Mungkinkah dia ada di sini untuk menjemputnya? Atau apakah aku masih bermimpi? Apakah Anda ingin membalas dendam pada keluarga Anda? Apakah Anda ingin Namun, burung gagak itu terus berbicara pada dirinya sendiri. Mendengar ini, mata gadis kecil itu akhirnya menunjukkan secercah cahaya. Tunggu, apakah ini bukan mimpi? Nada bicaranya menjadi sedikit tergesa-gesa. Aku ingin kuas balas dendam. Mendengar ini, gagak itu terbang di depan gadis kecil itu. Suara itu rendah dan aneh. Dunia ini kejam. Dunia ini penuh dengan peperangan yang tidak perlu. Terima kekuatan ini, kamu bisa mendapatkan kekuatan balas dendam tetapi pada saat yang sama jiwamu akan jatuh ke dalam jurang maut. Kata-kata itu jatuh. Sehelai bulu hitam perlahan melayang turun dari langit di depan gadis kecil itu. Gadis kecil itu dengan hati-hati mengulurkan tangannya untuk menangkapnya.
Jatuh ke dalam jurang apapun selama balas dendamnya, dia melakukannya. Dan baru saja memikirkan ini bulu itu menyatu ke telapak tangan gadis kecil itu. Dalam sekejap sebuah pesan datang ke pikiran gadis itu, keterampilan pemusnahan abis. Teknik jahat dari jurang yang dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan melahap kekuatan orang lain. Kekuatan abis extinction. Gadis itu mengangkat kepalanya dan hendak bertanya sesuatu kepada Raven. Namun, menemukan segala sesuatu di sekitar, entah itu burung gagak atau langit merah membara. Namun, yang tidak menghilang adalah informasi tentang seni bela diri di benaknya. Nama gadis itu adalah Xing Lian, tempat gelap. Leng Bingning dengan tenang menatap Xing Lian yang ekspresinya berangsur-angsur mendapatkan kembali semangatnya di ruangan itu. Dia menatap Gu Yan di sampingnya. Apa yang kamu lakukan? Gu Yan memiringkan kepalanya. Aku tidak melakukan apapun, Kak. Hanya sebagai lelucon, aku memberinya buku seni bela diri yang aku buat. Gu Yan mulai menjelaskan. Efek dari teknik ini tentu saja tidak sesederhana hanya menyerap poin kultivasi. Fungsi terpentingnya adalah mampu membagi sebagian darinya dan memberikannya kembali kepada pembuat teknik, yaitu Gu Yan sendiri. Dan karena sel cakar bercampur saat menerima latihan. Oleh karena itu, kehidupan siapapun yang mempraktikkan teknik ini akan dikendalikan oleh Gu Yan. Pada akhirnya, Gu Yan bahkan dapat menyerap seluruh kultivasi dari ahli teknik ini dan memberikannya kembali kepada dirinya sendiri. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menyebarkan keterampilan ini ke seluruh penjuru dunia. Tentu saja ada alasan mengapa dia memberikannya kepada gadis kecil itu terlebih dahulu. Awalnya saya tidak bereaksi tapi kemudian memikirkannya. Desa klan Guntur dihancurkan dan diadopsi oleh klan Hati Es. Ini. Bukankah ini Xing Lian, salah satu pahlawan wanita di novel aslinya dan salah satu selir pahlawan asli Xiaolin? Karena Xiaolin meninggal, Gu Yan hampir lupa tentang gadis-gadis takdir lainnya di buku ini. Karena kita telah datang ke dunia seni bela diri kuno. Jadi pertama-tama, yang perlu Gu Yan lakukan adalah mengambil nyawa para tokoh utama wanita lainnya ke tangannya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan tidak ada yang salah. Bab 393. 1 bulan kemudian kekuatan tanah terlarang akan segera dipahami. Waktu berlalu 1 bulan kemudian. Dunia seluruh umat manusia telah berubah secara dramatis. Monster dan prajurit mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Aliansi prajurit secara resmi mulai melaksanakan pengujian bakat prajurit yang komprehensif. Sebelumnya, peralatan prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah diselesaikan. Di antara mereka, Departemen Pedang sudah dikenal semua orang. Di pusat kota Jianghai, siaran terdengar di seluruh kota. Perhatian semuanya, perhatian semuanya. Monster tingkat kedua golem batu raksasa sedang menuju jalan Jianghai. Harap segera mengungsi ke tempat yang aman. Monster tingkat kedua. Oh, bukankah ini monster kuat yang dikatakan situs web resmi Warrior sebanding dengan prajurit bawaan tahap akhir? Itu benar-benar muncul di kota Jianghai. Ini adalah serangan monster kedua bulan ini. Berhenti bicara, mundurlah ke tempat yang aman. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mulai mengevakuasi orang banyak ke titik aman yang dibangun oleh aliansi. Hanya beberapa menit setelah raungan evakuasi. Raungan memekakkan telinga bergema di langit. Brush brush brush. Sosok-sosok berpakaian putih bolak-balik di antara gedung-gedung tinggi. Mereka berdiri di gedung tinggi mengamati monster besar di kejauhan dari jauh. Pihak lain sangat besar sekitar 50 meter tingginya. Seluruh tubuh terbuat dari semacam batu keras dan mineral. Kulitnya berwarna abu-abu kecoklatan dan ditutupi dengan lumut dan kristal mineral yang berkilauan di bawah sinar matahari. Golem batu memiliki kepala besar dengan rongga mata yang dalam dan mulut lebar yang dilapisi gigi batu yang tajam. Seorang pria berpakaian putih memiliki tatapan serius di matanya dan berkata dengan suara berat, ini buruk, monster ini telah mencapai puncak tahap kedua. Itu hanya satu langkah lagi untuk memasuki tahap ketiga. Saat itu akan sebanding dengan level Grandmaster. Pria lain mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, ini adalah serangan monster kedua di aliansi bulan ini. Para monster menjadi gelisah akhir-akhir ini dan telah meningkatkan dan menerobos satu demi satu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kata-kata itu jatuh boom. Gedung-gedung tinggi dirobohkan dan diruntuhkan oleh raksasa yang maju. Seolah-olah telah menemukan pria berpakaian putih dan yang lainnya, mata golem batu raksasa itu berubah menjadi merah tua. Ia mengangkat tangannya dan sebuah batu besar dengan diameter 100 meter perlahan mengembun keluar. Sebar golem akan menyerang. Seorang pria berteriak dan mundur dengan kasar. Orang-orang lainnya juga bubar. Kemudian monster batu itu melemparkan batu besar di tangannya dengan suara gemuruh. Dalam sekejap sebuah lubang yang dalam tercipta di mana pria berpakaian putih dan yang lainnya berada bersama dengan bangunan. Semua orang berpencar ke tempat yang berbeda, wajah mereka tampak sangat jelek. Sial, ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh beberapa dari kita prajurit pasca kelahiran. Pria berbaju putih menekan mikrofon meminta dukungan. Golem batu raksasa di pusat kota berada di puncak tahap kedua. Puncak apa dari level kedua? Bisakah kau bertahan sebentar lebih lama? Situasi di sini tidak terlalu optimis. Nah, ini agak rumit bagi kami mendengar ini. Pria berbaju putih itu mengertakkan gigi, meletakkan tangannya, dan melihat ke arah yang... Dia berteriak dengan keras. Semua pembawa pedang area lain juga diserang oleh monster. Hanya kita yang tersisa di sini. Ada jutaan orang di belakang kita. Kita tidak bisa mundur. Semuanya, ikuti saya. Kata-kata itu jatuh. Bas.
Pedang putih terkondensasi dari tangan pria itu. Inilah pedang roh. Ya, yang lain mengangguk dan memadatkan senjata spiritual mereka sendiri. Senjata yang terkondensasi dari kekuatan spiritual setiap orang berbeda-beda. Beberapa adalah perisai, beberapa adalah pisau, dan beberapa adalah senapan runduk muda. Mengikuti perintah, para pembawa pedang menyerbu ke arah binatang raksasa itu seperti harimau yang turun dari gunung. Bang bang bang. Patung batu itu merasa terprovokasi dan batu-batu padat segera mengembun di sekitar tubuhnya dan menghantam pendekar pedang dan lainnya. Pembawa pedang dan lainnya juga melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk melawannya. Boom! Senjata spiritual mereka menyemburkan sinar cahaya terang di udara yang saling terkait dengan serangan para raksasa, menciptakan suara memekakkan telinga. Roar! Serangan kekuatan mental dapat menyebabkan kerusakan besar pada lawan bahkan jika bersentuhan dengan serangan musuh. Namun karena pendekar pedang ini memiliki kekuatan mental yang lemah, kerusakan yang disebabkan oleh serangan mereka tidak berguna selain membuat marah patung-patung batu. Cukup lihat. Mata patung batu itu berubah menjadi merah dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya merah yang berkedip-kedip. Ini tingkat lanjut, kau pasti bercanda maju dalam pertempuran. Apakah kamu juga saudara perempuan menteri kita tidak bisa mundur? Mundur sekarang, semua orang di area pusat kota ini harus mati. Dan hanya dalam beberapa detik ini, patung batu itu telah menyelesaikan perkembangannya. Seluruh tubuhnya telah berubah menjadi merah padam dan auranya saja sudah cukup untuk menghancurkan bangunan-bangunan di sekitarnya. Roar! Ia meraung ke arah pendekar pedang dan yang lainnya. Kemudian batu-batu muncul di sekitar pendekar pedang dan yang lainnya dan menghantam mereka dengan cepat. Ups, mata para pemegang pedang terfokus pada saat ini. Waktu seolah berhenti. Jika mereka terkena batu besar itu, mereka mungkin akan mati di tempat. Dan orang-orang di markas A, mereka juga menyaksikan gambar waktu nyata di dalam markas. Mereka mengepalkan tangan dan berkata dengan nada khawatir para pembawa pedang akan kalah. Tidak, pemegang pedang tidak akan kalah, benar sekali, ayo pembawa pedang. Ayo, dan sepertinya dia mendengar seruan dari kerumunan. Para pemegang pedang dengan cepat membuat segel tangan dengan kedua tangan pada saat yang mendebarkan ini. Kekuatan mental semua orang bergabung dengan kekuatan mental. Dalam sekejap jaring laba-laba spiritual muncul di sekitar semua orang. Boom. Batu-batu itu hancur, jaring laba-laba mental hancur batuk. Ya, semua orang terbang mundur dan berserakan kemana-mana. Wajah semua orang pucat dan mereka tidak lagi mampu memadatkan bilah spiritual di tangan mereka. Mereka selamat tetapi tanpa kemungkinan untuk bertarung lagi menginjak. Boom. Batu-batu itu berkumpul kembali dan patung batu itu berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Merasakan datangnya kematian, semua orang menunjukkan sedikit keputusasaan. Apakah ini akhir dari segalanya? Namun, tepat ketika patung batu itu hendak bertindak dan membunuh semua orang. Detik berikutnya sebuah suara sedingin es terdengar dari udara menghancurkan. Kata-kata itu jatuh. Sebilah spiritual pendek tiba-tiba membelah langit dan menembus langsung ke inti tengah patung batu. Puff, boom, dengan inti yang rusak. Patung batu itu tampak membeku sesaat dan kemudian boom. Itu hancur menjadi abu hitam dan menghilang ke dunia. Proses ini hanya membutuhkan waktu 1 detik. Para pembawa pedang menatap kosong pada batu-batu yang berserakan di sekitar mereka. Semua orang saling menatap dengan tidak percaya. Kemudian mereka sadar dan melihat sosok putih berdiri di tempat patung batu itu. Ada 12 bilah pendek spiritual melayang di belakang lawan dengan temperamen dingin dan wajah yang memukau. Orang ini persis Menteri Leng. Menteri ada di sini. Menteri Leng. Leng Qingqiu berdiri di udara, melihat para pembawa pedang dengan tenang. Dia berkata dengan suara dingin, tenangkan masa. Begitu kata-kata itu jatuh, desir sosoknya menghilang. Beberapa anggota divisi pedang merasa bahwa mereka telah selamat dari bencana. Ini adalah Menteri Leng. Leng Qingqiu adalah kepala departemen pedang kita. Dalam setengah bulan terakhir, tidak ada monster yang mampu menahan satu pukulan pun darinya. Beberapa orang mengatakan bahwa Menteri Leng mungkin adalah orang nomor 1 di bawah Grandmaster. Terlalu kuat. Orang-orang di markas aman juga berteriak dengan lantang, Menteri Leng layak menjadi kekuatan tempur terkuat dari pihak manusia kita. Betul sekali, dengan Menteri Leng di sini, mengapa kita harus takut pada Raja Malam? Menteri Leng adalah harapan kita semua manusia. Ketika aku menjadi seorang pejuang, aku juga akan bergabung dengan klub pedang. Dan dalam kegelapan, seekor gagak hitam mengawasi semua yang ada. Dia melihat sosok putih yang menghilang di sini. Dia tertawa pelan. Qingqiu sebenarnya telah memadamkan 12 bilah spiritual. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah yang terbaik di dunia dengan bakat seperti itu. Ini juga menjelaskan mengapa versi Leng Qingqiu tentang Raja Malam dalam novel aslinya sangat berbeda. Seperti yang diharapkan dari adikku. Leng Bingning mengenakan jubah hitam muncul dari kegelapan. Dia melirik Gu Yan di sampingnya dan bertanya bagaimana perkembangannya di sana. Kapan kita bisa memulai langkah selanjutnya? Raven memiringkan kepalanya dan menjawab, hampir sampai aku akan segera memahami kekuatan tanah terlarang tidak. 3 setelah itu, memahami kekuatan area terlarang lainnya akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di dinasti Feng Yu yang saya minta Anda perhatikan? Bab 394, menguasai kekuatan makhluk hidup kematian Jiang Rou.
Dinasti Feng Yu adalah dinasti tempat Feng Yiro, salah satu pahlawan wanita dari novel aslinya tinggal. Itu adalah salah satu kekuatan atas di dunia seni bela diri kuno. Penguasa dinasti mereka, Yu Huang, berada di tingkat Grandmaster akhir. Namun, dalam novel aslinya, Yu Huang dibunuh oleh Leng Qingqiu. Hal ini menyebabkan dinasti Feng Yu jatuh ke dalam kepanikan tanpa akhir dan perebutan kekuasaan internal pun terjadi. Sebagai putri tertua, Feng Yiro membawa semangat burung phoenix dan mampu memobilisasi takdir seluruh dinasti Feng Yu. Ini memungkinkannya untuk akhirnya membalikkan keadaan dan menjadi kaisar wanita pertama dinasti Feng Yu. Pada periode selanjutnya, krisis monster juga terjadi yang menyebabkan Xiaolin terlibat dengan pihak lain. Namun, ini adalah alur cerita yang hanya muncul di bagian akhir karya aslinya. Leng Bingning mengerang sejenak, lalu perlahan berkata, Yu Huang membuat kesalahan saat berlatih teknik 9 tingkat Phoenix yang menyebabkan ki sejatinya berbalik dan dia terluka parah. Namun, secara terbuka dinyatakan bahwa Yu Huang mendapat pencerahan dan sedang dalam pengasingan. Pada titik ini, Leng Bingning menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara dingin, tetapi bahkan jika lukanya sembuh, luka tersembunyi yang tak terhapuskan ini akan tetap berada di tubuh Yu Huang selamanya. Dia selamanya berhenti di tahap Grandmaster akhir dalam hidupnya. Guyan terkekeh, bagus sekali. Kalau begitu, giliran saya untuk Ini persis sama seperti yang dijelaskan dalam buku aslinya. Untuk mencapai puncak tahap Grandmaster akhir, Yu Huang menjadi terobsesi dengan kultivasi dan menjadi sesat. Menderita luka tersembunyi, dia dibunuh oleh Leng Qingqiu beberapa tahun kemudian. Dan apa yang ingin dilakukan Guyan bukanlah merayu tokoh utama wanita di dinasti Feng Yu. Orang yang ingin dia rayu tidak lain adalah Kaisar Bulu dari dinasti Feng Yu. Sutra sebuah bulu muncul di depan Guyan. Di dalamnya terdapat informasi rinci tentang teknik pemusnahan abis. Dia menyihir Yu Huang untuk berlatih dan kemudian membiarkannya menyebarkan teknik pemusnahan abis ke seluruh dinasti. 1 orang memberitahu 10 orang, 10 orang memberitahu 100 orang. Tunggu sampai waktunya tepat agar buah-buahan berjatuhan. Saatnya bagi Guyan untuk menutup jaring. Mari kita mulai, saudara perempuanku tersayang. Bulu itu jatuh ke telapak tangan Leng Bingning. Yang terakhir melihat bulu di tangannya dan mengatakan sesuatu yang tidak berhubungan, kamu belum kembali menemui saudara perempuanku selama sebulan. Ini. Guyan tertegun, lalu berkata tanpa daya, bukan karena aku tidak punya waktu. Oh, sebaiknya kamu tidak punya waktu. Saudara perempuan Qingqiu, jika bukan karena hal-hal sepele ini, apa menurutmu aku tidak ingin menempel pada Qingqiu setiap hari? Jangan meremehkan cintaku pada kuas saraf Qingqiu. 2 lubang hitam muncul dan sosok Guyan dan Leng Bingning menghilang di sini masing-masing. Area terlarang nomor 3. Area terlarang nomor 3 yang dulunya penuh vitalitas sekarang menjadi sunyi senyap yang mematikan. Tangan-tangan yang padat menutupi 99% tanah. Satu-satunya lahan murni yang tidak tercemar adalah pohon raksasa yang menjulang ke langit. Tubuh asli Guyan sedang duduk di atas awan gelap. Selain asap hitam, ada juga aura kehidupan hijau yang mengelilinginya. Di lautan kesadarannya, ada 2 kekuatan yang terus-menerus mengejarnya. Kekuatan malam, kekuatan makhluk hidup. Kekuatan malam dapat melahap segalanya, bahkan kekuatan area terlarang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Pau-Pau waktu berlalu. Kekuatan hidup hijau tampaknya menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dengungan detik berikutnya. Kekuatan malam mendekati kekuatan makhluk hidup. Itu seperti binatang buas yang menangkap mangsanya dan melahap kekuatan makhluk hidup dalam sekejap. Dan pada saat yang sama dunia luar meledak. Cahaya hijau gelap yang menyilaukan terpancar dari tubuh Guyan. Aura yang kuat membuat tubuhnya melayang perlahan dan aura hijau gelap menyebar dari awan gelap ke bawah. Gurgel adegan mengerikan terjadi. Pohon-pohon yang seharusnya layu tertutup dan tercemar oleh aura hijau gelap. Mereka dihidupkan kembali tetapi tidak seperti pohon normal. Warna pohon dan tanaman ini tidak hanya hitam aneh tetapi juga. Satu demi satu mereka mulai muncul dari tanah seolah-olah mereka memiliki kehidupan, akarnya memutar seperti tentakel yang tak terhitung jumlahnya mencari mangsa. Cabang dan daun pohon-pohon ini tidak lagi hijau zamrud tetapi hitam pekat memancarkan kilau yang tidak menyenangkan. Mereka bergoyang di udara membuat suara gemerisik di atas langit. Guyan perlahan membuka matanya di pupilnya. Ada cahaya hijau gelap yang mengalir. Inilah kekuatan makhluk hidup setelah dilahap oleh kekuatan malam. Dia merasakannya sesaat kemudian mengulurkan telapak tangannya dan bola energi hijau gelap halus muncul di tengah telapak tangannya. Guyan memahami kekuatan ini. Setiap kehidupan yang diserap oleh kekuatan ini akan terkontaminasi dan berubah menjadi monster jenis baru dan abadi. Oh, hampir sampai. Sudut mulut Guyan sedikit melengkung, dia melayang di udara dan mengepalkan tinjunya. Boom! Kekuatan dahsyat makhluk hidup segera menyebar dan dengan cepat mencemari bumi. Roar kawanan padat makhluk yang terkontaminasi bangkit dari tanah. Matanya beralih ke pepohonan tinggi di kejauhan. Itu adalah satu-satunya area yang tidak terkontaminasi di area terlarang ini. Guyan sudah melihat bahwa pohon raksasa ini adalah perwujudan dari kekuatan terlarang dari tanah terlarang ini.
Selama Anda melahap pohon ini, Anda akan dapat menguasai dengan sempurna kekuatan makhluk hidup. Jika mereka ingin melahapnya, mereka perlu menerobos batasan kehidupan yang dibentuk oleh kekuatan makhluk hidup di sekitar area pohon besar. Tentu saja itu tidak akan berhasil dengan Guyan seperti sebelumnya. Tetapi sejak area terlarang terus-menerus ditelan, kekuatan hidup Guyan jauh melampaui pohon kehidupan. Jadi dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan dengan sedikit ketidakpedulian di matanya dan berteriak dengan suara rendah, hancurkan. Boom, sebuah momen. Tangan-tangan raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya tertarik keluar dari tanah mendesis. Seperti ular berbisa, mereka bergegas menuju batasan kekuatan hidup. Sebagai tambahan, makhluk yang tercemar yang tak terhitung jumlahnya juga mematuhi perintah tersebut dan bergegas menuju pembatasan kehidupan tanpa ragu-ragu. Boom 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 puf puf puf. Makhluk yang terkontaminasi itu bergegas menuju batasan yang halus dan terbakar menjadi genangan darah hitam dalam sekejap. Namun darah hitam yang menempel pada aura pembatasan terus-menerus mencemari dan mengikis pembatasan. Pada saat yang sama di dalam pohon besar itu juga ada dunia kecil di sini. Tetapi pada saat ini dunia ini berada di ambang kehancuran. Boom boom boom. Aura hantu hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya memasuki tempat ini. Pasukan putih juga ada di antara mereka. Dia sudah menyelesaikan perawatan di sini. Ketika dia merasakan aura ini, dia segera duduk dan berkata, "Oh, tidak, monster di luar akan menerobos masuk." Akhir-akhir ini dia tahu bahwa area terlarang No. 3 sedang dilahap oleh tangan raksasa yang menjulur dari awan gelap di luar. Apa yang harus saya lakukan? Apakah kita akan mati? Bu, aku sangat takut. Dunia ini berada di dalam tubuh pohon kehidupan dan semua makhluk hidup di sini disukai oleh pohon kehidupan. Jadi mereka semua memiliki beberapa karakteristik monster hingga tingkat yang lebih besar atau lebih kecil. Ini disebut setengah demon di dunia luar sikat saat ini. Sinar cahaya muncul ini diikuti oleh batuk lemah, batuk. Kids Go, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku sudah tahu siapa iblis jahat dari dunia luar itu. The Night King menerobos masuk ke sini lari. Aku akan menggunakan sisa kekuatanku untuk menteleportasimu ke dunia sekuler. Kemudian kamu dapat menggunakan kekuatanmu sendiri untuk menyembunyikan penampilan aslimu dan tetap hidup anak-anak. Semua orang melihat ke arah batang pohon kuno di tengah dunia kecil. Aku melihat seseorang dengan fitur wajah yang mirip dengan sosok manusia muncul di tempat yang seharusnya menjadi pohon biasa. Namun, semua orang bisa merasakan kelelahan satu sama lain dari itu. Ketika Bai Jun mendengar ini, wajahnya berubah. Dia mengepalkan tinjunya. The Night King ada di sini. Orang-orang lainnya juga bergegas menuju dasar batang pohon kakek pohon. Kakek pohon, kami tidak pergi, kami tidak bisa meninggalkanmu. Semua orang berteriak sambil teris. Masing-masing dari mereka mati sekali dan mereka hanya selamat dengan mengandalkan pohon kehidupan. Pohon kehidupan menghela napas pelan. Ia mengerahkan sedikit kekuatan terakhirnya, desir. Tak terhitung jumlah tanaman merambat yang terulur dan langsung mengikat makhluk hidup di gelombang cahaya muncul ini adalah kekuatan teleportasi ruang angkasa. Kakek pohon, ledakan tiba-tiba terdengar suara keras. Napas dari pohon kehidupan menjadi lebih lemah dan dia berkata dengan lemah, saya hanya bisa membiarkan 10 orang lagi pergi dengan kekuatan saya. Jika kamu tidak pergi, kamu harus tinggal dengan pria tua yang jahat. Kata-kata itu jatuh. Pasukan putih segera melihat jumlah tanaman merambat yang muncul. Tiba-tiba matanya tertegun karena ada satu yang hilang. Adapun ekspresi Jiang Rou menjadi sangat rumit ketika dia mendengar ini. The Night King sebenarnya datang ke area terlarang. Ternyata tangan-tangan hitam raksasa itu diciptakan oleh Night King. Memikirkan hal ini, Jiang Rou secara bertahap mengepalkan tinjunya. Dia memandang Bai Jun dan berkata dengan ekspresi rumit, Bai Jun, ayo pergi. Aku sudah setengah iblis, bahkan jika aku kembali, aku tidak akan dikenali. Tapi kamu berbeda, kamu masih muda dan punya masa depan cerah. Bai Jun buru cepat, selama kamu memegang tanaman merambat hidup dari kakek pohon, kamu bisa diteleportasi kembali ke dunia sekuler. Bagaimana mungkin Bai Jun menyetujui ini? Dia meraih tangan Jiang Rou dan berteriak, apakah kamu bercanda? Aku tidak akan pergi, ayo pergi bersama. Saya memiliki posisi tinggi di departemen. Bahkan jika kamu setengah iblis, aku akan membuat semua orang menerima dan memahamimu. Jiang Rou sangat terharu ketika mendengar ini. Dia takut tentara putih akan memiliki pandangan aneh tentang penampilannya yang setengah manusia setengah binatang saat ini. Tapi sekarang aku mengerti. Tetapi justru karena inilah Jiang Rou harus menjaga Bai Jun tetap hidup puas. Setangkai tanaman merambat muncul di depan keduanya Jiang Rou cepat. Cepat dan cubit tanaman merambat itu, Bai Jun segera menatap Jiang Rou. Namun, yang terakhir hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tidak ada cukup tanaman merambat untuk semua orang pergi. Selain itu, aku sudah mati, jadi sudahlah. Jiang Rou mengepakkan sayapnya dan perlahan meninggalkan tanah. Dia mengepakkan sayapnya sedikit ke depan dan tanaman merambat melilit Bai Jun. Apa Jiang Rou? Bai Jun tertegun dan berteriak tak percaya ke arah Jiang Rou yang terbang tinggi ke langit. Pohon kehidupan juga berteriak lemah pada saat ini, teman kecil Bayaku hanya bisa bertahan paling lama 1 menit. Aku ingin mempercayakan anak-anak ini kepadamu teman Bai. Lindungi mereka, jangan biarkan mereka ditangkap oleh departemen namun.
Begitu kata-kata itu jatuh bang, crack. Suara robekan mengerikan datang dari batuk langit. Setengah dari tubuh pohon kehidupan layu seketika dan dia bergumam tak percaya apa. Larangan itu sebenarnya dilanggar segera setelah. Suara tumpang tindih yang aneh seolah berasal dari jurang maut datang dari segala arah. 1 menit konyol Anda bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Kata-kata itu jatuh semua orang melihat pemandangan yang membuat mereka terpana. Pohon-pohon raksasa di langit tercabik-cabik. Langit mendung yang gelap di luar terungkap. Di atas kepala ada tangan-tangan hitam yang padat menggantung. Angka ini membuat kulit kepala semua orang terasa geli dan di atas awan gelap. Sosok berambut panjang berjubah hitam berdiri di sana dan semua orang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tapi dia bisa merasakan kebencian yang melonjak datang dari pihak lain. Aku melihatnya mengangkat tangannya dan menekan sedikit. Suara itu dingin dan acuh tak acuh dan berkata aku ingin kekuatan makhluk hidup. Kata-kata itu jatuh bum-bum ini seperti hantu yang merenggut nyawamu. Sebuah tangan hitam besar yang menutupi langit dan daratan ditembak jatuh dari langit. Puf puf puf. Meskipun dia terjerat oleh tanaman merambat, sudah terlambat untuk bergerak menjauh. Bunga darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari segala arah. Jeritan yang tak terhitung jumlahnya bergema di telinga tentara putih. Dia berdiri di bawah, mengangkat kepalanya, dan menatap dengan linglung sosok berjubah hitam yang berdiri tinggi di langit di atas awan gelap. Apakah ini orang yang selama ini mereka inginkan untuk mengalahkan Raja Malam? Tentara putih sebuah suara panik tiba-tiba datang dari samping. Segera setelah puff snap. Darah berceceran di wajah Bai Jun dan dia berbalik tiba-tiba aku melihat. Kekasih masa kecilku Jiang Rou ah. Dari dadanya sebuah tangan hitam terulur keluar gurgel White Army. Jiang Rou menatap Bai Jun dengan lembut noda darah menetes dari sudut mulutnya. Dia terengah-engah dan mengucapkan kata-kata terakhirnya sesekali sebenarnya. Aku sangat mencintaimu bang kata-kata itu jatuh. Di depan pasukan Bai Jiang Rou langsung berubah menjadi kabut berdarah. Gedebuk tentara putih berlutut dengan linglung Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga tentara putih tidak dapat pulih. Tetapi bau darah di hidungnya dan perasaan hangat di wajahnya terus mengingatkan Bai Jun. Jiang Rou sudah mati di atas awan gelap. Setelah melakukan semua ini, Guyan menatap Bai Jun dengan tenang dan berkata selanjutnya, giliranmu. Bum tangan-tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah tentara putih saat Guyan berbicara. Yang terakhir menutup mata otaknya telah menjadi kosong. Dan pada saat kritis ini, teman kecil Bai melarikan diri. Pohon kehidupan melepaskan kekuatan terakhirnya mendorong susunan transfer untuk menjangkau makhluk hidup yang tersisa. Dalam sekejap mata tentara putih dan beberapa setengah iblis yang tersisa diteleportasi. Dan pohon kehidupan juga benar-benar kehilangan kekuatannya dan tidak memiliki kemungkinan untuk melawan lagi. Melihat adegan ini Guyan tidak menghentikannya dia mengalihkan perhatiannya ke pohon kehidupan. Dia berjalan turun dari langit selangkah demi selangkah dan awan gelap menciptakan langkah untuknya sesuai dengan langkahnya. Mengapa kamu tidak bertindak? Pohon kehidupan memandang Guyan yang berangsur-angsur mendekat dan bertanya dengan terengah-engah. Ia telah menemukan bahwa Guyan dengan sengaja membiarkan beberapa orang melarikan diri barusan. Mendengar ini, Guyan berjalan ke pihak lain dan perlahan berkata, karena aku tidak ingin bertindak. Tidak, aku tidak ingin bertindak. Pohon kehidupan tidak punya waktu untuk menikmati kata-kata ini detik berikutnya puf-puf. Tangan yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh pohon kehidupan. Bagian terakhir dari kekuatan makhluk hidup juga dikuasai oleh Guyan. Dia sepenuhnya menguasai kekuatan makhluk hidup dan juga menguasai jejak kekuatan dari tanah terlarang. Rasakan kekuatan yang melonjak di tubuhmu. Sudut mulut Guyan sedikit melengkung, sudah waktunya untuk kembali. Bab 395 Pertemuan ke-12 Pisau Spiritual Kota Jianghai. Sebulan berlalu dengan cepat. Dunia juga telah berubah secara dramatis selama periode ini. Tak terhitung jumlah orang telah diuji bakat seni bela diri mereka dan mereka yang memiliki bakat kuat telah direkrut ke Departemen Seni Bela Diri. Mereka yang memiliki bakat lebih lemah akan bergabung dengan berbagai pasukan seni bela diri rakyat. Di antara mereka, divisi pedang Departemen Prajurit terkenal oleh banyak orang. Karena ada invasi monster di banyak tempat dalam sebulan terakhir, tampaknya monster-monster itu tahu bahwa manusia sedang bersiap untuk mengubah seluruh populasi menjadi prajurit, jadi mereka keluar dari kegelapan dan menuju cahaya. Aliansi prajurit telah membangun markas aman bawah tanah, begitu monster menyerbu, para prajurit akan mengevakuasi orang-orang biasa. Setelah invasi golem batu raksasa, pusat kota Jianghai yang dulunya makmur menjadi bobrok. Bangunan-bangunan tinggi yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan tanahnya. Rumah-rumah manusia hancur dan banyak orang terpaksa tinggal di permukiman sementara yang disiapkan oleh pihak berwenang. Perubahan semacam ini benar-benar membuat banyak orang tidak siap secara mental. Antusiasme dan kegembiraan awal untuk para pejuang secara bertahap memudar seiring dengan invasi monster yang terus-menerus. Semua orang menyadari bahwa dunia para pejuang itu indah dan ajaib. Namun di sisi lain ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak apa-apa. Kemunculan pendekar pedang memberi kesempatan bernapas bagi semua orang yang belum dewasa.
Di antara mereka, Leng Qingqiu, Menteri Departemen Pedang, diberi gelar manusia terkuat oleh semua orang. Setiap kali lawan menyerang, itu akan menjadi pukulan fatal setiap saat. Tidak peduli monster jenis apapun itu tidak dapat menahan serangan Leng Qingqiu. Namun sayangnya ada banyak monster, tetapi hanya ada satu Menteri Leng. Namun, semua orang mengerti bahwa selama Menteri Leng tiba, tidak peduli krisis apapun itu akan terselesaikan. Bahkan jika orang itu adalah Raja Malam. Ketika membahas Menteri Leng Qingqiu, semua orang memikirkan orang lain. Orang itu adalah Gu Yan, putra sulung dari keluarga Gu. Sejak pertemuan tahunan keluarga Gu, kebanyakan orang tahu bahwa keluarga Gu adalah keluarga pejuang. Dan Gu Yan bahkan seorang pejuang bawaan. Selain itu, pihak lain mengendalikan kekuatan seni bela diri sipil terbesar di kota Jianghai. Semua orang merasa bahwa meskipun ada kesenjangan besar antara Gu Yan dan Leng Qingqiu dalam hal kultivasi, mereka memang pasangan yang cocok dalam hal bakat dan penampilan. Namun banyak orang juga mengatakan bahwa Menteri Leng tegas dan kejam, memiliki kepribadian yang arogan dan dingin kepada semua orang. Kemungkinan kehidupan Gu Yan di rumah tidak terlalu baik. Tapi tidak ada yang tahu detailnya. Karena tidak ada berita tentang Gu Yan dan Leng Qingqiu di internet untuk waktu yang lama. Bahkan jika ada, itu adalah laporan berita tentang Leng Qingqiu yang membunuh monster sendirian. Saat ini di bawah gedung Departemen Pedang Jianghai. Ada antrean panjang di lokasi pengujian bakat. Untuk melindungi keselamatan masyarakat, setiap titik pemantauan bakat didirikan tidak jauh dari Departemen Pemegang Pedang. Pembawa pedang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tempat kejadian. Titik inspeksi di akhir tim. Wow, apakah Anda Raja Naga Leng Linger di internet? Desas-desusnya kau menghancurkan alat pengujian di lokasi tes bakat dan bakatmu sangat dahsyat. Kau juga adik kandung Menteri Leng. Penguasa Istana Raja Naga Leng Linger. Benar juga inspektur kita ternyata Leng Linger. Ye Xie berhasil menembus level prajurit bawahan dalam pertempuran sebelumnya. Sungguh menakjubkan saudari Linger, aku ingin kau menandatanganinya untukku. Akhirnya aku melihat orang yang sebenarnya. Leng Linger yang sudah bawaan lahir dan mengenakan seragam pendekar pedang putih menandatangani tanda tangan untuk semua orang dengan ekspresi santai di wajahnya. Oh, ini hanyalah nama-nama kosong, ayo satu persatu, dan jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti video saya nanti. Namun, adegan ini telah melalui beberapa putaran. Orang-orang di belakang yang belum pernah mendengar tentang Leng Linger berteriak tidak puas, "Hei, apakah Anda ingin menguji yang di depan kami telah menunggu di sini selama setengah jam?" Betul sekali, apa maksudmu dengan dingin dan sombong? Bukankah dia hanya seorang adik kecil yang bersemangat sebelum mendesis? Adik kecil yang bersemangat. Ekspresi Leng Linger membeku dan dia segera menarik napas udara dingin. Jangan marah kakakku bilang aku sudah dewasa sekarang. Kamu tidak boleh marah pada mereka karena hal semacam ini. Pada saat ini terdengar tawa ringan. Setan kecil, mengapa kamu menjadi budak? Setan kecil, budak kulit hitam. Aku juga tidak ingin berada di sini. Adikku memaksaku untuk menunjukkan wajahku di sini. Siapa itu beraninya kau memanggilku? Leng Linger mengangkat kepalanya dan hendak melihat siapa itu. Tapi dia tertegun di tempat karena orang di depannya memiliki temperamen yang sedikit berbeda dan bahkan kulitnya tampak menjadi sedikit lebih pucat. Namun, dia mengenalinya sekilas dan berteriak kaget kakak ipar. Dia melompat dari tempat duduknya dan menatap Gu Yan dengan gembira. Kakak ipar, akhirnya kamu kembali. Kemana saja kamu selama sebulan terakhir ini? Tahukah kamu betapa rindunya kakakmu padamu? Ngomong-ngomong, apakah kulitmu menjadi lebih putih dan apakah kamu menjadi lebih tampan? Mengapa kamu masih berbau sangat manis kakak ipar? Saat kamu tidak di rumah aku hanya bisa makan makanan yang dimasak oleh adikku. Apakah kamu mengerti saya? Gu Yan menatap Leng Linger yang berisik, dia tersenyum sedikit, mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya. Di mana adikmu? Aku akan pergi mencarinya. Leng Linger kembali sadar setelah mendengar ini. Dia menunjuk ke bagian atas gedung di belakangnya dan berkata Sister sedang berlatih, dia adalah yang terkuat di antara manusia sekarang. Kakak ipar, kamu pasti bukan tandingannya. Gu Yan menarik tangannya setelah mendengar ini dan mengangguk sambil tersenyum. Oke. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju gedung Departemen Pedang. Sekelompok orang yang sedang menjalani pengujian bakat juga bereaksi terlambat. Itu Gu Yan, putra sulung keluarga Gu. Tidak, aku merasa aku menjadi lebih tampan dari sebelumnya. Kenapa kamu memiliki aura jahat dari novel-novel? Ya Tuhan, aku mendorongnya ketika aku melihatnya kamu mendorong. Ya, aku baru saja menjadi penggemar Tuan Gu. Tetapi dikatakan bahwa Menteri Leng tidak boleh diganggu ketika dia... Jika Anda mengganggu latihannya, saya khawatir Anda akan menderita perlakuan yang mengerikan. Baiklah, meskipun Gu Yan adalah tunangan Menteri... Benar, aku khawatir itu akan menjadi adegan kekerasan dalam rumah tangga. Di ruang pelatihan di lantai atas gedung. Leng Qingqiu tergantung di udara. Bilah pendek ke-13 di belakangnya menjulang. Dia mencoba memadatkan belati spiritual ke-13 sayang sekali. Seiring berjalannya waktu, warna belati spiritual ke-13 menjadi semakin terang. Seolah-olah akan menghilang dalam sedetik berikutnya.
Semua waktu yang dihabiskan sebelumnya akan terbuang sia. Leng Qingqiu tidak mau menyerah. Sial, apakah aku harus memulai semuanya dari awal lagi? Setiap kali Anda memadatkan bilah pendek spiritual, Anda tidak hanya perlu mentransfer kekuatan mental, tetapi juga membutuhkan waktu yang lama. Sekarang prototipe belati spiritual ke-13 akhirnya dipadatkan. Tapi sekarang, apakah kita harus mulai dari awal lagi? Itu saja. Leng Qingqiu menghela nafas dalam hatinya. Aku merasa tidak stabil secara mental beberapa hari ini yang mungkin menyebabkan kegagalan dalam memadatkan. Ketika kamu merasa lebih baik, coba lagi. Tapi ngomong-ngomong, alasan kenapa aku jadi seperti ini adalah karena bajingan itu. Saya mencoba menghubungi bajingan itu, tetapi saya tidak bisa menghubunginya. Dia menghilang selama sebulan. Apa yang sebenarnya dilakukan orang itu? Monster berkeliaran dengan liar akhir-akhir ini. Dan terobosan, mungkinkah itu ada hubungannya dengan bajingan itu? Dengan pikirannya yang kacau, belati spiritual ke-13 di belakang Leng Qingqiu akan menghilang. Dan tepat pada saat ini sebuah suara yang familiar sampai ke telinga Leng Qingqiu. Qingqiu, tempatmu cukup luas, satu lantai dikosongkan. Mengapa kultivasimu sangat mengesankan? Suara ini, napas ini. Apakah Guyan? Leng Qingqiu tertegun. Dia sangat gembira dan hendak membuka matanya. Napas membara muncul di depannya, Dia membuka matanya tiba-tiba dan melihat. Esensi kehidupan yang tidak mungkin salah, ia kira benar-benar menciumnya. Aku sedang terbang di udara dan dia benar-benar terbang dan menciumku dengan paksa saat aku sedang berlatih. Brengsekan bus bas-bas. Gelombang perasaan familiar dan mati rasa menyebar ke seluruh tubuh Leng Qingqiu. Rasanya seperti tanah kering telah menyerap air musim semi yang lezat. Leng Qingqiu secara intuitif dapat merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ini adalah persepsi telah meningkat. Leng Qingqiu tertegun sejenak dan kemudian pedang pendek spiritual ke-13 yang samar-samar terlihat di belakangnya muncul. Sekarang itu benar-benar menjadi nyata dalam ledakan instan. Sebuah kejutan mental besar keluar dari ruang pelatihan dari dalam keluar. Boom! Seluruh gedung departemen pedang berguncang dan bergetar karena ini. Segera napas menyatu dan berangsur-angsur berkumpul di belakang Leng Qingqiu. Sebuah pedang pendek melayang di belakangnya, pedang pendek spiritual ke-13. Bab yang diringkas berhasil 396 bangunan yang berguncang. Di dalam ruang latihan, Guyan dan Leng Qingqiu perlahan jatuh ke tanah dari udara. Sebulan menahan segala keinginan. Biarkan keduanya dilepaskan pada saat ini. Guyan menyerap energi Qingqiu. Leng Qingqiu sedang menyerap energi Guyan. Keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing selama sebulan terakhir. Peningkatan persepsi, nilai cinta murni meningkat. Perasaan nyaman dan aman memenuhi mereka berdua. Jika bukan karena rencana, Guyan sangat berharap untuk menghabiskan hari dan malam seperti ini bersama Leng Qingqiu. Namun sayangnya, kenyataan tidak memungkinkan hal itu. Leng Qingqiu menemukan bahwa kecepatan peningkatan persepsinya berangsur-angsur melambat dan perasaan mati rasa menghilang. Dia sadar dan tiba-tiba membuka matanya. Bang! Dia menamparkan dada Guyan, terbatuk. Dikalahkan oleh objek cinta murni, nilai cinta murni plus 500. Guyan segera melepaskan dan mundur hingga setengah berlutut di tanah. Dia menutupi dadanya kesakitan, menarik sudut mulutnya, dan menatap Leng Qingqiu tanpa daya. Tidak mungkin, Qingqiu, apakah kamu harus menggunakan begitu banyak kekuatan? Bukankah kita sudah lama tidak bertemu? Jangan bicarakan fakta bahwa aku akan kehilangan semua kultivasiku di depan Leng Qingqiu. Bisakah kau berhenti memberiku petunjuk tentang semua sistem rusakmu ini? Kenapa pukulan ini memiliki nilai cinta yang murni? Apakah maksud Anda mengatakan bahwa memukul itu cinta atau memarahi itu? Baru terpikirkan ini. Leng Qingqiu menyeka sudut mulutnya, ekspresinya malu dan marah, dan dia mengutuk dengan suara dingin, kau bajingan, pemerkosa tak tahu malu. Dihina oleh objek cinta suci, nilai cinta suci plus 1000. Guyan. Dia menarik napas dalam-dalam mencoba berdiri lalu berteriak, Qingqiu, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana aku menjadi bajingan? Bagaimana aku tidak tahu malu? Hampaku sedang berlatih, tetapi kamu menyerangku begitu saja. Leng Qingqiu tidak bisa mengucapkan kata-kata kotor seperti itu, sehingga dia hanya bisa mengutuk dengan malu dan marah. Serangan menyelinap, aku jelas-jelas mengirimkan cintaku padamu, Qingqiu. Guyan menepuk dadanya, luka-lukanya sudah sembuh. Dia berjalan maju dengan senyum dan meraih tangan Leng Qingqiu. Qingqiu sayangku, Qingqiu, tidakkah kau merindukanku? Aku sangat senang bertemu denganmu. Oh, setelah kau menjadi kepala departemen pedang, kau mulai tidak menyukaiku, suamimu. Seorang suami yang berbagi suka, kok bisa omong kosong macam-macam keluar dari mulut bajingan ini? Leng Qingqiu segera menepis tangan Guyan dengan marah dan mendengus. Masih belum jelas siapa yang tidak menyukai siapa. Guyan bergerak mendekat dan ingin menggandeng tangan orang lain itu lagi, tetapi Leng Qingqiu menghindarinya. Guyan mengerti maksud Leng Qingqiu, jadi dia dengan sengaja bertanya, Qingqiu, apa maksudmu dengan ini? Oh, kau tahu itu dengan jelas di dalam hatimu. Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, aku belum pulang selama sebulan dan tidak ada kabar darimu. Kami mendekati pasukan prajurit sipil dari keluarga Gu Anda, tetapi ternyata hanya seorang wanita bernama Luo Ya yang bertanggung jawab.
Seolah-olah Anda telah menghilang dari muka bumi. Kamu masih mengatakan bahwa kamu menghindariku karena kamu tidak menyukaiku. Begitu kata-kata ini keluar, Guyan menghela nafas pelan dan berkata dengan tulus, ada alasan khusus untuk ini, aku akan memberitahumu nanti. Selain itu, King Kyumi, cintaku padamu terbukti bagi semua orang, bahkan jika kamu tidak mempercayaiku kamu bisa. Diam, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu King Kyu, aku salah. Ada apa denganmu? Kesalahanku adalah tidak kembali menemuimu selama sebulan, meninggalkanmu sendirian, dan menangis dalam kesepian selama sebulan. Ketika Leng King Kyu mendengar ini, dia tidak tahu kata kunci apa yang disebutkan. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia melihat sumber kehidupan Guyan dengan malu dan marah, dan bilah pendek spiritual tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia memegang beberapa jari dan menunjuk ke wajah Bo Guyan. Siapa yang menangis diam-diam? Siapa yang kesepian? Guyan, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika Anda mati di luar, Leng King Kyu tidak akan meneteskan air mata setetes pun untuk Anda. Menggoda Menteri Departemen Pedang. Apakah Anda tahu seberapa serius kejahatan ini? Percaya atau tidak, aku akan mengeksekusimu di sini dan sekarang. Melihat ini, Guyan mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, Oke, King Kyu, sebenarnya aku yang kesepian. Setiap hari ketika aku di luar, aku melihat ke bulan dan memikirkanmu yang sendirian di rumah. Setiap kali aku memikirkanmu tidak berada di sisiku, air mataku terus mengalir. Aku salah King Kyu, jika kamu masih belum puas. Eksekusi saja aku di sini. Setelah mengatakan itu, Guyan membuka tangannya tampak siap menerima hukuman apapun. Bajingan tak tahu malu. Leng King Kyu tidak bisa menahan amarah dan mengutuk ketika dia melihat pemandangan ini dan situasinya menemui jalan buntu untuk sementara waktu. 1 detik berlalu, 2 detik berlalu, 3 detik berlalu. Leng King Kyu mengerutkan bibirnya sedikit menghilangkan belati semangatnya. Dia meletakkan tangannya, berbalik, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, pergi, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan di sini. Dunia seni bela diri kuno terus-menerus berselisih dan dunia sekuler juga bermasalah dengan invasi monster. Tak terhitung jumlah orang yang telah mengungsi, terutama yang tidak. 3 area terlarang yang tiba-tiba menghasilkan fluktuasi energi abnormal dalam beberapa hari terakhir. Hingga saat ini juga diselimuti oleh lingkaran sihir terlarang yang gelap. Kami menduga kerusuhan monster disebabkan oleh area terlarang. Guyan, saya punya banyak hal untuk dilakukan di sini dan saya ada rapat siang ini. Jika Anda tidak punya urusan lain, silakan pergi. Leng King Kyu kurang lebih sudah menebak kemana Guyan pergi bulan ini. Di area terlarang nomor 3. Ada fluktuasi kekuatan yang sangat dikenal oleh Leng King Kyu. Itulah kekuatan malam. Meskipun Leng King Kyu tidak tahu apa yang Guyan lakukan di area terlarang, dia pasti mendapatkan sesuatu setelah menghabiskan 1 bulan di sana. Invasi dan kerusuhan monster juga dimulai bulan ini. Leng King Kyu sama sekali tidak percaya ketika dia diberitahu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Guyan. Sekarang Guyan mengambil jalan yang sama sekali berbeda untuk membantunya membalas dendam. Leng King Kyu memperhatikan bahwa ketika Guyan memegang tangannya barusan, dia jelas merasakan suhunya turun. Namun penampilan Guyan saat ini tidak berbeda dari sebelumnya yang membuat Leng King Kyu merasa lega. Namun Leng King Kyu juga khawatir Guyan akan menjadi seperti dirinya saat itu. Jika itu masalahnya, Leng King Kyu tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat takut bahwa Guyan tidak hanya mencoba membantunya membalas dendam. Sangat mungkin pihak lain memiliki gagasan lain untuk memanfaatkan kekuatan malam. Jika aku mengungkap hubungan ini, apakah Guyan akan meninggalkannya? Leng King Kyu sangat takut akan hal ini. Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan sebenarnya. Dia merasa lebih baik mempertahankan hubungan yang mungkin palsu ini dengan Guyan. Dia juga tidak mau mengungkapkan warna aslinya dan membiarkan Guyan meninggalkannya. Lagi pula, bukankah Guyan bertingkah normal sekarang? Jadi seharusnya tidak apa-apa. Guyan pasti punya banyak rencana untuk diterapkan, dan aku tidak boleh memaksanya untuk tinggal. Namun, King Kyu, kapan kamu mengembangkan ilusi bahwa aku akan pergi jika kamu memintaku? Suara tak berdaya Guyan terdengar. Sesaat setelah itu, Leng King Kyu merasakan tangan kotor melingkari pinggangnya. Napas hangat menyambutku. Guyan melingkarkan lengannya di pinggang Leng King Kyu dan menekannya dalam pelukannya. Yuk kau bajingan, biarkan aku pergi, ini adalah divisi pedang. Leng King Kyu tertegun kemudian wajahnya memerah. Dia tidak bisa mempertahankan ekspresi tenang karena napas Guyan membuat jantungnya berdebar. Dia ingin mendorong Guyan menjauh, tetapi yang terakhir meraih pergelangan tangannya. Orang lain meletakkan pergelangan tangannya ke hidungnya dan mengendus dalam-dalam his, ha. Aroma tangan kecil ini masih sangat harum. Wajah Leng King Kyu tiba-tiba memerah rasa kebas di pergelangan tangannya dan ucapan tak tahu malu Guyan membuat pikirannya kosong. Kemudian Guyan menundukkan kepalanya, mendekat ke telinga Leng King Kyu dan terkekeh, menteri sangat berkuasa sehingga dia benar-benar ingin melepaskan saya. Sepertinya setelah tidak bertemu selama sebulan, Anda telah terintegrasi ke dalam sistem, menteri. Jadi sekarang saya melakukan sesuatu di luar status saya di ruang pelatihan pribadi Anda? Aku ingin tahu bagaimana Anda King Kyu sebagai kepala Departemen Pedang akan memperlakukan saya. Bicaralah menteri. Mendengarkan Guyan memanggilnya menteri kiri dan kanan. Terutama ketika dia mengatakan tempat ini adalah ruang latihannya.
Jantung Leng Qingqiu berdebar dengan frekuensi yang mengerikan, tetapi pada saat yang sama dia benar-benar merasakan gelombang peningkatan persepsi. Kenapa aku meningkatkan persepsiku saat ini? Hei, karena kamu telah mendengarkan kata-kata luding dan tindakan abnormalnya, kamu sudah. Diam-diam aku tidak mengakuinya, Leng Qingqiu memarahi dalam benaknya. Dia mendorong Guyan dengan sekuat tenaga, enyahlah dari sini gedebuk. Aduh, Guyan kehilangan seluruh kultivasinya dan jatuh ke tanah. Kau, sialan. Leng Qingqiu memiliki ekspresi muram di wajahnya dan dia berjalan menuju Guyan yang merangkak di tanah selangkah demi selangkah sambil memegang pedang spiritual di tangannya. Yang terakhir merangkak di tanah dalam keadaan gelap. Oh, tidak, sayang sekali. Aku tidak akan langsung dibunuh oleh Qingqiu yang murka, kan? Belum waktunya aku mati. Detik berikutnya tidak ada lagi pendakian. Leng Qingqiu memarahi dengan lembut lalu maju selangkah Bang U. Leng Qingqiu menginjak dada Guyan dengan kaki kanannya menggunakan sepatu bot Martin membuatnya tidak bisa bergerak. Yang terakhir meratap kesakitan, kemudian Leng Qingqiu menggerakkan ujung jarinya bas. Tubuh Guyan mulai melayang tak terkendali Qingqiu. Detik berikutnya Guyan dicengkeram oleh kekuatan spiritual dan dilemparkan ke arah dinding ruang pelatihan. Bang segera setelah rup. Beberapa bilah pendek muncul pada saat yang sama dan terbang menuju Guyan dan menikamnya. Tapi bilah spiritual menembus sudut-sudut pakaian Guyan. Pakaian itu memaku tubuh Guyan dengan kuat ke dinding. Ini memaksa tubuh Guyan terperangkap di dinding step-step. Leng Qingqiu berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Tepat ketika Guyan berpikir dia akan dipotong-potong. Sebuah adegan tak terduga terjadi padanya. Leng Qingqiu menepuk wajah Guyan dengan satu tangan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara bergetar, karena kamu sangat ingin memprovokasi saya. Maka kamu harus bertahan. Kata-kata itu jatuh. Di bawah tatapan bingung Guyan, Leng Qingqiu mengulurkan tangannya yang lain meraih kerah Guyan dan menariknya ke depan. Pupil, Guyan menyusut bibir bertemu. Leng Qingqiu dengan keras menuntut segalanya dari Guyan. Yang terakhir hendak bernapas tetapi Leng Qingqiu menyadarinya dan sedikit melambaikan tangannya. Kekuatan mental bas memblokir jalan napas Guyan. Guyan Bu Leng Qingqiu melepaskan Guyan, dia sedikit terengah-engah dan berkata dengan suara gemetar, karena kamu ingin memprovokasi saya maka bersiaplah untuk pingsan. Tunggu Qingqiu, tunggu, begitu kata-kata itu jatuh. Guyan terhalang untuk berbicara lagi dalam sekejap. Perasaan ekstasi muncul di hati Guyan. Aku punya begitu banyak kultivasi bum. Arus udara yang kuat melonjak keluar dari tempat ini menyebabkan bangunan itu bergetar terus-menerus. Dunia luar, semua orang yang sedang menjalani pengujian bakat menghela nafas. Dengan keributan sebesar itu, pastilah menteri telah membuat terobosan dalam kultivasinya. Betul sekali, bukankah Tuan Muda Gu naik ke atas? Kebisingan itu mungkin karena Tuan Muda Gu mengganggu menteri sehingga dia marah. Hei, itu masuk akal, mungkin dia sedang memberi pelajaran pada Tuan Muda Gu. Oh, itu hanya adegan kekerasan dalam rumah tangga. Leng Linger tiba-tiba mendongak. Dia melihat gedung yang berguncang. Apa yang terjadi? Mengapa radar niu-niuku tiba-tiba berbunyi? Perasaan ini, his. Leng Linger terkejut. Kakak iparnya bermesraan lagi dengan saudara perempuannya. Di gedung Departemen Pedang. Begitu berani. Aku benar-benar ingin pergi dan melihat. Tentu saja, tidak ada yang bisa menebak apa yang telah dialami Guyan hari ini. Bab 397 Qingqiu, jika kau memanggilku aku akan pergi. Matahari sore yang hangat menyinari wajah Guyan, dia membuka matanya dengan kosong. Aku mendapati diriku berbaring di sofa. Ahit adalah adegan yang familiar. Qingqiu telah membingungkan saya lagi. Guyan menghela nafas pelan. Pertama, dia adalah Raja Malam Palsu. Kedua, dia adalah Raja Dunia Bawah. Akhirnya bagaimana dengan kultivasi saya? Apakah kamu sudah bangun? Jangan berbaring jika kamu bangun. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Aku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Sebuah suara acuh tak acuh datang dari samping Guyan berdiri dan melihat. Lihat saja. Versi normal Leng Qingqiu yang telah kembali normal duduk di sofa di sampingnya. Ekspresinya tenang dan nadanya acuh tak acuh. Merasakan ketidakpedulian Guyan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Sial, aku tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan dan membuat Guyan tidak sadarkan diri lagi. Tapi itu tidak masalah. Secara umum, orang-orang tidak akan mengingat apa yang terjadi sebelum atau sesudah mereka pingsan. Jadi saat ini, selama aku tetap tenang, maka... Namun, baru saja terpikirkan ini. Suara kesal Guyan terdengar dari Qingqiu. Kamu sudah keterlaluan, hanya lihat saja. Guyan meringkuk di sofa dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, tubuhnya gemetar. Aku hanya datang ke sini untuk bertemu dan mengobrol denganmu, tapi, kamu memperlakukanku seperti ini. Mempermainkan tubuhku seperti ini, kamu. Konsentrasi Leng Qingqiu langsung pecah, wajahnya memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Dia terkejut. Tidak mungkin kau seorang pria dengan banyak identitas diam-diam bertingkah sangat lemah di depannya. Apakah kamu seorang gadis kecil yang telah diperlakukan buruk oleh orang jahat? Bukankah ini berarti bahwa akulah orang jahat? Bah, jelas sekali Guyan yang memprovokasi saya duluan.
Ya, aku benar sekali. Ini semua salah Guyan. Dia punya masalah. Diam, memikirkan ini. Leng Qingqiu berdiri dan dengan ekspresi malu dan marah, dia meraih lengan Guyan dan menyeretnya keluar. Bangun, berhenti menempel di sofaku. Ini kantor saya berhak mengusirmu. Tentu saja Guyan tidak akan pergi karena dia akhirnya berhasil kembali. Saya harus terus mencintai dan menyayangi Leng Qingqiu untuk sementara waktu. Jadi salah satu tangannya ditarik oleh Leng Qingqiu dan tangan lainnya menarik sofa sambil berteriak keras, Qingqiu, aku tidak akan pergi, kamu mempermainkan hatiku dan ingin mengusirku. Apakah begini cara kamu sang pendekar pedang bertindak? Bukankah kamu akan bertanggung jawab untukku, Inge? Kata-kata itu belum selesai. Leng Qingqiu melepaskan Guyan dengan malu dan marah lalu mengulurkan tangan untuk menutupi mulutnya. Sambil menutupinya, dia melihat keluar. Diam, jangan terlalu keras, akan menjadi bencana jika seseorang mendengarnya. Dia tampak malu, dia adalah direktur departemen pedang yang dingin dan menyendiri. Jika bawahannya tahu bahwa dia telah melakukan hal memalukan seperti itu dengan Guyan di kantor. Aku khawatir reputasinya hancur setiap kali kamu membunuh monster. Mungkin seseorang akan membicarakanmu di belakangmu. Lihat ini, dialah yang memaksa Minan, dia memaksa Minan. Di siang bolong, kepala departemen pedang ternyata orang seperti itu. Berhenti bicara, kalian semua salah, aku tidak memaksa Guyan. Bagaimana bisa ada paksaan dalam suatu hubungan? Pikiran Leng Qingqiu kacau karena sudah lama tidak berhubungan intim dengan Guyan dan dia mulai memiliki pikiran liar. Mulut Guyan ditutup oleh Leng Qingqiu dan lubang hidungnya dipenuhi dengan aroma wangi tangan wanita itu. Hisisis musim gugur sangat harum, dia tidak bisa menahan diri untuk menjulurkan lidahnya dan menghisap. Ah! Leng Qingqiu menyadari sesuatu yang aneh di telapak tangannya dan sangat ketakutan sehingga dia menarik tangannya. Heyure Scaredright Guyan tersenyum seolah-olah dia telah memenangkan kemenangan. Orang jahat ini sulit, tinjunya keras. Mendengarkan tawa arogan di telingaku. Leng Qingqiu gemetar karena marah. Dia mengepalkan tinjunya tetapi dengan cepat merilekskannya. Nono, calm down Leng Qingqiu. Jika kamu terus marah, kamu mungkin jatuh ke dalam perangkap Guyan. Semakin kamu marah pada bajingan ini, semakin dia ingin mengganggumu. Karena itu, cukup tunjukkan kualitas profesional yang harus dimiliki seorang pendekar pedang. Pikirkan ini, Leng Qingqiu menarik napas dalam-dalam dan segera tenang. Dia berkata kepada Guyan dengan tenang dan tenang, apa yang kau ingin aku lakukan untuk pergi? Aku benar-benar ada sesuatu untuk dilakukan, sebenarnya tidak apa-apa. Yang utama adalah mencerna kekuatan yang didapat setelah berhubungan intim dengan Guyan. Mendengar ini, Guyan mengangguk seolah mengerti. Dia berdiri menepuk pakaiannya mengangguk mengerti dan berkata karena Qingqiu berkata begitu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Qingqiu, selama kamu memenuhi satu permintaan kecilku, aku akan segera pergi. Lihat Guyan kembali normal. Leng Qingqiu juga menghela napas lega, jadi dia santai menyilangkan tangan di dada dan mengangguk, berkata, oke, selama itu sesuatu yang bisa aku lakukan, tanyakan saja. Mendengar ini, Guyan menarik napas dalam-dalam, lalu maju selangkah dan berkata dengan serius, oke, kalau begitu, aku akan mengatakannya langsung. Tolong Qingqiu ucapkan selamat tinggal kepada suamimu dengan nada lembut dan halus. Leng Qingqiu, selamat tinggal suami bajingan ini. Rona merah terlihat menutupi wajah Leng Qingqiu dan dia berteriak dengan malu dan marah, enyahlah dari sini. Hei berhenti Qingqiu, aku salah, aku akan pergi sekarang, jangan pukul aku. Bang klik. Pintu tertutup, sebuah retakan muncul di dinding dan Guyan diusir. Dia mengusap kepalanya dengan cemas. Oh, ternyata masih belum. Kali ini dia tidak menyerap cukup banyak energi Qingqiu. Jumlah energi ini hanya cukup baginya untuk bertahan selama setengah bulan, kan? Sudahlah setengah bulan, tetaplah setengah bulan. Itu akan berlalu jika kamu hanya menahannya. Tiba-tiba dia merasakan napas yang familiar. Aura ini Suhlin Yingyin juga ada di sini dan apakah dia datang ke arah sini? Bagus bertemu dengannya dan ketika Guyan hendak pergi klik. Pintu kantor Leng Qingqiu tiba-tiba terbuka lagi. Sebelum Guyan sempat bereaksi, suara gemetar yang sangat pelan dan malu-malu mencapai telinga Guyan. Hubi goodbye, Guyan bergidik seluruh tubuh. Dia berbalik tiba-tiba dan melihat Leng Qingqiu berdiri di belakang pintu berpegangan padanya dengan wajah kemerahan. Energi Qingqiu di tubuh Guyan langsung terakumulasi. Leng Qingqiu juga merasakan keterkejutan Guyan. Dia mengatakan ini kepada Guyan hanya karena dia sedang impulsif. Tidak apa-apa, kompensasi hanyalah kompensasi saya kepada Guyan. Lagi pula, aku membuat Guyan tidak sadarkan diri. Itu hanya sebuah komentar. Tidak masalah. Guyan menelan ludah dan menatap Leng Qingqiu dengan tidak percaya. Qingqiu, apa yang baru saja kamu katakan? Meskipun dia mendengarnya, dia masih ingin mendengarnya lagi. Tidak ada, lupakan saja jika kamu tidak mendengarnya. Leng Qingqiu sudah membuat persiapan mental yang sangat rumit setelah mengucapkan 4 kata itu. Tapi aku tidak menyangka bahwa Guyan benar-benar ingin mendengarkan. Sungguh orang yang keras kepala. Berhenti Qingqiu, aku janji sekali saja, hanya yang terakhir kali.
Kumohon katakan saja padaku dengan tenang. Guyan bersandar di pintu tampak sangat penasaran kau. Leng Qingqiu sedikit mengerucutkan bibirnya. Pihak lain, benar-benar ingin mendengar ini, memalukan memang. Tetapi karena jarang bagi orang lain untuk kembali, bukankah aku harus memenuhi keinginan kecilnya? Jadi, di bawah tatapan Guyan yang sangat mengharap, Leng Qingqiu berbicara dengan lembut. Bisa Xiao Yanzi, kenapa kamu di sini? Lama tidak bertemu. Leng Qingqiu klik pintu terbanting menutup. Guyan tertegun lalu mengetuk pintu dengan tidak percaya pah. Qingqiu. Melihat Leng Qingqiu menyelinap pergi, Guyan mengetuk pintu dengan keras. Dia merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Tidak mungkin, apakah ini akhir? Aku belum mendengar cukup. Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Guyan merosot di dinding dengan air mata di matanya dan jatuh ke tanah. Jika kamu tidak tahu, kamu mungkin berpikir Guyan menderita pukulan telak bang. Lin Yingyin, yang tidak banyak berubah dari sebelumnya, datang. Dia menepuk bahu Guyan dengan gembira dan berkata, Xiao Yanzi, mengapa kamu menangis di depan pintu Sister Qingqiu? Bos, kamu datang di saat yang sangat buruk. Lupakan saja, beritahu aku bagaimana. Guyan menyesuaikan mentalnya dengan cepat bangun dari tanah dan kemudian menatap Lin Yingyin tanpa daya. Kehek Xiao Yanzi, aku baru saja akan berbicara dengan Wayo, ikut aku, ayo kita bicara sambil jalan. Guyan diseret pergi dan di belakang pintu. Leng Qingqiu bersandar di pintu dengan tangan menutupi dadanya, wajahnya sedikit memerah karena malu. Tetapi seseorang datang. Bab 398 berkumpul di kantin Departemen Pendekar Pedang. Setengah jam kemudian kantin Departemen Pedang. Jadi Soi menjadi penasihat klub pedang. Lin Yingyin melepas medali pedang dari dadanya dan menyerahkannya kepada Guyan. Piringnya dipenuhi banyak permen dan manisan. Oh. Jadi, batasan departemen terhadap Anda sebagai pemimpin telah dicabut. Guyan menatap medali di tangannya sambil berpikir. Medali ini berisi susunan pelacak. Selalu cari keberadaan Lin Yingyin. Medali pendekar pedang lainnya tidak menyertakan lingkaran sihir ini. Yeoti tidak peduli padaku lagi. Lin Yingyin tersenyum dan mengangguk. Kasihan anak itu. Gu He memikirkannya dan memodifikasi lingkar. Medali itu kemudian dikembalikan ke Lin Yingyin. Sekarang orang-orang di departemen hanya dapat mendeteksi lokasi real-time yang ingin mereka ketahui. Ini akan memainkan peran kunci dalam merebut inti perak di antara alis Lin Yingyin di tahap selanjutnya. Lin Yingyin mengambil medali itu dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yanzi, ada satu hal lagi, bukankah kamu memberiku banyak permen sebelumnya? Saya sudah selesai makan, apakah Anda punya lagi? Saat dia berbicara, Lin Yingyin berkedip pada Guyan dengan penuh harap. Setelah mencoba begitu banyak permen, permenmu masih yang paling enak, Xiao Yanzi. Haha, itu hanya masalah sepatah kata dari pemimpin. Ada sedikit makna yang tak dapat dijelaskan di mata Guyan. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Lin Yingyin dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih ingat trik sulap ini? Berapapun yang kamu inginkan, aku akan memberimu sebanyak itu. Kata-kata itu jatuh crash. Permen yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke atas meja dari telapak tangan Guyan. Lin Yingyin tertegun, dia memegang permen di atas meja dengan kedua tangannya dan berkata dengan senyum ceria, cukup, aku tidak bisa menghabiskan lebih banyak lagi. Xiao Yanzi, kamu sangat baik, selama pemimpin menyukainya. Sudut mulut Guyan sedikit melengkung dan matanya menatap samar-samar ke tengah alis Lin Yingyin. Oh, bagus sekali. Sedikit lagi dan sel cakar akan benar-benar melahap segel sihir yang menyegel inti perak. Pada saat itu kekuatan inti Lin Yingyin dan dia juga bisa mendapatkan perak sejati Qi dalam kegelapan kafetaria. Seorang anggota tim inspeksi berseragam hitam sedang memperhatikan apa yang terjadi di sisi Lin Yingyin. Dia menekan headset dan menjawab, itu Guyan. Dia memberikan permen lagi ke senjata anti-iblis. Sama seperti sebelumnya. Tidak masalah, sebuah suara rendah juga terdengar dari headset. Oke, lanjutkan pemantauan dan segera laporkan jika ada tanda-tanda mengamuk. Ya, waktu berlalu, semakin banyak orang datang ke kafetaria. Tak lama kemudian, ada keributan yang datang dari pintu. Wow. Mereka adalah Master Pedang level 3. Sepertinya dia kembali dari misi. Mes Sangguan sangat cantik, Tuan Murong sangat tampan. Dan Nona Bai Lianse sangat imut. Dia persis seperti gadis impianku. Master Clivia. Dan pendekar pedang spiritual jenius Liu Jianxing juga ada di sini. Guyan mendengarkan nama yang tidak asing lagi bergema di telinganya dan dia mendongak. Lihat saja, sebuah tim besar pembawa pedang masuk dari pintu. Mereka mengenakan seragam putih dan aura mereka berada di atas bawahan. Melihat sosok-sosok familiar ini, Guyan ini tersenyum di dalam hatinya. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah mantan anggota organisasi malam. Bai Lian sangat menikmati dikelilingi oleh kelompok orang bodoh ini. Hehehe, benar-benar itu dia, semua pria bau satu atau dua menyerah pada kecantikan alami saya. Seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak pesonaku. Kecuali seseorang yang terus muncul di hadapanku. Saat Bai Lian berpikir, dia sepertinya melihat sesuatu, tubuhnya membeku dan ekspresinya membeku.
Dia segera menghirup udara dingin Guyan. Bai Lian tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya dan berteriak kaget. Dan saat Bai Lian berbicara brush brush brush, semua mata tertuju pada Guyan yang sedang duduk di sudut Guyan. Mata Murongchi tertuju pada Guyan, lama tidak bertemu. Ekspresi Sangguan Miaoyin tetap tidak berubah, dia mengendus udara. Guyan smell seperti tuannya. Sangguan Miaoyin tiba-tiba merasa sedikit kesal. Sialan tuan-tuannya pasti sangat dekat denganmu untuk sebuah rencana. Liu Jianxing juga mengarahkan pandangannya ke arah Guyan His, ekspresinya cerah saudara Gu. Persahabatannya dengan Guyan dapat ditelusuri kembali ke saat Raja Malam menyerbu Jianghai tahun lalu. Keduanya menjalin ikatan yang dalam selama pertempuran itu. Sayang sekali dia belum melihat Guyan sejak semua orang menjadi pejuang. Ada rumor bahwa Guyan sibuk dengan kelompok seni bela diri rakyat di dunia sekuler, tetapi dia tidak pernah muncul di TV. Aku tidak menyangka akan melihatnya tepat setelah kembali dari misi. Dia berjalan dengan antusias saudara Gu. Murongchi mengerutkan kening ketika melihat ini dan setelah merenung sejenak dia mengikuti. Hei, apa yang sedang kamu lakukan dasar bodoh? Bai Lian berteriak di obrolan suara tim. Tanpa pilihan lain, dia harus menurutinya. Sangguan Miaoyin tersenyum sedikit ketika melihat ini dan berbisik kepada orang-orang di sekitarnya, ayo pergi dan temui pria yang dikuasai master di dunia sekuler. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi orang-orang di sekitar tiba-tiba menjadi gelap. Apakah ini Guyan itu? Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sepertinya aku pernah makan di restoran teh mereka di dunia sekuler sebelumnya. Clivia membuka kipas lipatnya dan tersenyum lembut. Oh, kultivasi pria ini sama sekali tidak meningkat, sungguh konyol. Setelah mengatakan itu dia berjalan mendekat untuk sementara. Meja panjang di sisi Guyan dipenuhi orang. Tindakan ini langsung menarik perhatian semua orang di kafetaria. Hismergu sangat populer. Yasuo dia dan Lord Murong semua saling kenal. Berbicara tentang yang mana keluarga Gu pada awalnya adalah keluarga Sen. Ada rumor sebelumnya bahwa Tuan Muda Gu telah menghabiskan beberapa waktu di Departemen Prajurit Jianghai dan dia serta Liu Jianxing berada dalam kelompok rekan seperjuangan yang sama. Sungguh ini benar-benar aneh ketika Guyan datang, sepertinya semua orang tertarik padanya. Ya, sayang sekali menteri tidak datang ke kafetaria untuk makan pada hari kerja kalau tidak. Lantas bagaimana? Salah satu dari mereka melihat temannya yang menjadi kaku di sampingnya dengan bingung. Dia mengikuti pandangan orang lain dan melihat ke arah pintu masuk kafetaria. Tiba-tiba tarik napas udara dingin hanya melihat dua sosok muncul di sana. Salah satunya adalah Leng Linger yang dikenal sebagai gadis paling berbakat. Dia menembus tingkat bawaan selama pertempuran melawan iblis dan secara langsung membalikkan seluruh situasi pertempuran. Orang lain itu menggoyangkan rambut kuning kecilnya dan melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari seseorang. Yang lainnya adalah Kepala Departemen Pedang Leng Qingqiu dengan mata tertutup, temperamen dingin, dan penampilan yang memukau. Hello Minister Menteri. Semua orang di kafetaria berdiri dan berteriak dengan hormat. Leng Qingqiu sekarang menjadi sosok seperti dewa di Departemen Ahli Pedang mereka. Semua orang memiliki sedikit rasa takut selain rasa hormat satu sama lain karena serangan pihak lain sangat sengit dan di depan semua orang mereka selalu tampak dingin dan tidak mudah didekati. Ini sangat menakutkan, tetapi orang-orang harus mengagumi kekuatan pihak lain. Oh, kakak ipar ada di sana. Leng Linger melihat Guyan terjepit di sudut dan kemudian dengan gembira menggandeng tangan Leng Qingqiu. Kak, ayo cepat ke sana. Leng Qingqiu mengangguk sedikit. Kemudian dia berjalan menuju Guyan. Orang-orang yang awalnya duduk di dekat Guyan juga mengambil piring mereka dan dengan cepat memberi jalan untuk tempat duduk mereka. Sangguan Miaoyin dan yang lainnya melihat ini dan segera memberinya jalan menteri. Orang dewasa. Aku tidak menyangka orang dewasa akan datang ke kafetaria hanya untuk pria ini. Ini luar biasa. Sangguan Miaoyin berpikir dengan iri dan cemburu di dalam hatinya. Segera setelah Leng Qingqiu berjalan mendekat ke Guyan. Yang terakhir juga menatap pihak lain. Dia merasa bahagia di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa dia sudah lama tahu bahwa Leng Qingqiu pasti akan menjadi tokoh sentral di pihak manusia. Tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi begitu populer dengan begitu cepat. Dan tampaknya memiliki pengaruh yang sangat besar. 1 detik berlalu, kemudian 2 detik berlalu, kantin itu sunyi dan tidak ada yang berani mengganggu Leng Qingqiu saat dia melakukan pekerjaannya. Semua orang berspekulasi apakah Leng Qingqiu datang untuk menanyai Guyan. Setelah semua keributan di gedung sebelumnya, sepertinya karena Guyan mengganggu latihan Menteri Leng. Dan pada detik ketiga, Leng Qingqiu berbicara dengan lembut memecah kesunyian di kafetaria, aku lapar. Mendengar ini, Guyan tersenyum dan mengangguk, berkata, oke, bolehkah saya menggunakan dapur kantin? Bisa, selain itu. Leng Qingqiu berkata sambil mengulurkan tangan dan mengusap kepala Lin Yingyin, yang berkedip dan tidak mengerti situasinya, dan berkata dengan tenang, aku ingin makan kue sus yang kamu buat. Tidak masalah, saya akan melakukannya untukmu sekarang, Ohi seharusnya melakukan lebih banyak kali ini. Guyan tersenyum lembut lalu berdiri dan berjalan menuju dapur. Sesaat semua orang di kafetaria terpana apa yang terjadi.
Percakapan antara keduanya sangat singkat dan natural, dan nada bicara Menteri Leng seperti biasa, datar dan acuh tak acuh. Tetapi meskipun begitu, kata-kata Leng Qingqiu mengejutkan semua orang di kafetaria. Lapar, lapar. Menteri benar-benar berkata kepada seorang pria bahwa dia lapar. Dewi S, bisakah dia lapar juga? Dewi S. Ternyata dia juga perlu makan. Ngomong-ngomong, bisakah kedua orang ini berkomunikasi secara normal? Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat sisi Leng Qingqiu ini. Yang paling penting adalah ternyata menteri kita dan Guyan. Mereka benar-benar pasangan. Melihat tingkat pemahaman diam-diam, sepertinya mereka melakukan ini cukup sering. Bukankah mereka berdua sudah tinggal bersama? Sangguan Miaoyin dan yang lainnya merasa bahwa tidak pantas untuk tinggal di sini terlalu lama, jadi yang pertama terbatuk ringan dan berkata, karena orang dewasa memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Guyan, maka kami tidak akan tinggal. Semuanya duduk. Guyan mengatakan dia akan melakukan lebih banyak namun. Leng Qingqiu berbicara dengan ringan. Ini membuat Sangguan Miaoyin dan anggota organisasi malam lainnya berkeringat deras. Mereka mengangguk dan duduk untuk sementara waktu. Suasana di sini menjadi tegang. Leng Linger duduk di sebelah Leng Qingqiu dan mengobrol tanpa henti. Kakak, izinkan aku memberitahumu, aku sudah lama tidak makan masakan yang dimasak oleh kakak iparku. Aku harus makan enak hari ini. Haha, nikmati makanannya. Linger masih anak-anak. Leng Qingqiu tersenyum tak berdaya dalam hatinya. Kamu harus tahu, makanan penutup yang dibuat oleh Guyan benar-benar luar biasa. Dasar anak kecil, kamu bahkan tidak mengerti kebenaran ini, kamu jauh lebih rendah dari adikmu. Aku berkata, saatnya, ini giliranku untuk keluar. Tidak perlu terburu-buru, aku akan membiarkanmu keluar setelah aku selesai. Bab 399 Makanan Spiritual yang dapat meningkatkan kultivasimu. Waktu berlalu. Sebuah fenomena magis terjadi di sudut kafetaria Departemen Pedang. Itu semua pemegang pedang LV3 sedang duduk tegak di depan meja makan panjang. Mereka memiliki ekspresi serius dan duduk dengan gelisah. Bahkan Bai Lian pun duduk dengan patuh. Mereka bahkan tidak berani membuka obrolan suara tim. Bagaimanapun, sang guru pasti akan memperhatikan fluktuasi kemampuan mereka. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengutuk Guyan di dalam hatinya. Sialan, beraninya seekor jangkrik fana memasak untuk guruku. Seberapa baik menurutmu kamu bisa melakukan? Pembawa acara pasti memilihmu untuk memasak hanya untuk menyelamatkan mukamu. Jika Tuan makan apa yang aku masak, dia pasti akan sangat tersentuh sehingga dia akan menyentuh kepalaku dan berkata, Bai Lian, terima kasih atas kerja kerasmu. Begitulah seharusnya naskahnya. Sangguan Miaoyin juga menyunggingkan senyum di bibirnya dan menjadi sangat serius. Karena dia tidak tahu apa maksud tindakan tuannya ini. Mungkinkah? Sangguan Miaoyin tiba-tiba melebarkan matanya dan aliran pikiran mengalir ke benaknya. Dia mengerti. Pertama-tama, keluarga Gu telah menjadi kekuatan seni bela diri sipil terbesar di seluruh area Jianghai. Dan sang guru adalah menteri Departemen Pedang, jadi sang guru memilih untuk memerintahkan budak duniawi ini di depan semua orang agar semua orang dapat memahami siapa yang memiliki status lebih tinggi. Dengan cara ini, efek jera sang guru dapat lebih menonjol, membuat lebih banyak orang yakin. Aku mengerti, seperti yang diharapkan dari sang master. Sangguan Miaoyin penuh kekaguman. Alam sang master memang berada di luar jangkauan orang lain. Murong Qi dan Liu Jianxing duduk bersama. Mereka adalah kenalan lama dan telah berjuang berdampingan di area terlarang No. 5 sebelumnya. Setelah itu Departemen Pemegang Pedang didirikan dan Liu Jianxing juga bergabung dengan Departemen Pemegang Pedang Jianghai. Keduanya menjadi tofari dalam senjata di depan umum. Liu Jianxing tidak tahu identitas asli Murong Qi dan yang lainnya, tetapi pada saat ini dia melihat tekanan sunyi di meja makan. Banyak orang yang terkena dampaknya sekaligus. Dia menundukkan kepalanya dan keringat muncul di dahinya mendesis. Ternyata saudara Gu benar-benar menjalin hubungan dengan Menteri Departemen Pedang. Dahulu kala, saudara Gu selalu berbicara tentang betapa hebatnya istrinya dan betapa dia mencintainya. Dari sudut pandang ini, saudara Gu dan Menteri adalah pasangan yang sangat istimewa. Namun, suasananya di sini sangat aneh. Menteri Leng biasanya tegas dan memiliki kepribadian dingin. Sulit membayangkan bahwa orang lain akan berkata kepada Gu Yan bahwa dia ingin makan makanan yang dia masak. Mungkinkah Liu Jianxing mengepalkan tinjunya dan menelan ludah? Apakah Menteri Leng mengambil kesempatan ini untuk mengkritik Gu Yan atas menghilangnya dia selama sebulan terakhir? Saudara Gu Yu sedang dalam masalah namun. Ini berbeda dari apa yang dibayangkan semua orang. Ekspresi Leng Qingqiu tenang, tetapi dia sangat tidak sabar di dalam. Mengapa bajingan ini belum melakukannya? Bukankah kamu biasanya cepat melakukannya? Oh, pasti karena ada lebih banyak orang sekarang. Sangat menyebalkan. Kenapa kamu harus menambahkan di akhir bahwa kamu harus berbuat? Jadi saya tidak punya pilihan selain menahan Sangguan dan orang luar lainnya di sini. Lupakan saja, biar kalian semua merasakan keahlian memasak laki-lakiku. Kalian beruntung. Kamu sudah cukup. Xiao Leng, jangan tidak sabar. Aku akan membiarkanmu keluar setelah aku selesai makan. Waktu akhirnya berlalu dengan gelombang aroma yang tercium. Semua orang di meja menjadi gugup. Mereka melihat ke arah dari mana aroma itu berasal. Aku tertegun sejenak, hanya melihat ujung jari Gu Yan bergerak sedikit. Gelombang energi sejati yang membungkus piring-piring terbang.
Mata Murongchi menyipit, kamu layak memiliki kemampuan yang sangat terampil untuk mengendalikan energi sejatimu. Ketika Liu Jianxing melihat Guyan datang tekanannya tiba-tiba menurun. Pada saat yang sama, dia terkejut dalam hatinya, ternyata Guyan benar-benar bisa memasak. Bai Lian mengendus aroma di udara, tampak terkejut. Aroma ini, apakah ada yang salah dengan hidungku? Dalam waktu kurang dari sesaat, piring-piring itu jatuh ke atas meja satu persatu saat Guyan dengan terampil mengendalikan ki-nya. Meja itu dipenuhi dengan berbagai macam hidangan. Semua orang melihat makanan di atas meja dan tidak bisa menahan diri untuk menelan. Tunggu sebentar, ini agak tidak terduga. Guyan berjalan di belakang Leng Qingqiu, mengulurkan tangannya dan meletakkannya di bahu wanita itu. Di bawah tatapan semua orang yang terkejut, Guyan menundukkan kepalanya sedikit, mendekatkan diri ke wajah Leng Qingqiu, dan tersenyum. Makan semuanya adalah favoritmu. Saat dia berbicara, dia melihat semua orang dan berkata, jangan sungkan, hari ini Qingqiu akan memberikan perlakuan khusus untukmu. Leng Ling'er sudah lama terbiasa dengan hal itu di rumah. Tanpa basa-basi dia mengambil paha ayam besar dan berkata, hehe, kakak ipar, kamu baik sekali. Kamu masih ingat bahwa aku paling suka paha ayam goreng. Leng Qingqiu mengambil sumpit dan berkata dengan tenang, mari makan. Kata-kata itu jatuh. Baru setelah itu semua orang berani mengambil sumpit mereka dan mulai makan dengan hati-hati. Kulinernya kaya, presentasinya indah dan aromanya melekat. Tetapi Bai Lian mengambil sepotong sayur secara acak dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mencibir dalam hatinya, bukan masalah jika itu terlihat bagus. Jika rasanya tidak enak, berpikir dan berpikir. Napas Bai Lian terhenti dan pupilnya menyusut. Rasa luar biasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata memenuhi mulutnya. Apa-apa yang terjadi, rasa desis ini, rasa ini. Bagaimana bisa begitu luar biasa? Masakan saudara Guyur benar-benar hebat. Liu Jianxing bisa tahu dari presentasinya bahwa keterampilan memasak Guyan pasti bagus, tetapi dia tidak menyangka akan begitu lezat. Menteri Leng, apakah Anda biasanya makan seenak ini? Murongchi mencicipi hati angsa di mulutnya dan mengangguk, memuji hati angsa digoreng perlahan dengan suhu rendah berwarna keemasan di luar dan lembut di dalam, dipadukan dengan saus blackcurrant yang sedikit asam dan buah arang manis membentuk keseimbangan rasa yang sempurna. Guyan, level Anda telah mencapai level koki jamuan negara. Hanya saja saya belum pernah melihat foie gras dengan kualitas seperti ini. Aku ingin tahu dari mana kau mendapatkannya, Guyan. Apakah itu yang misterius? Sangguan Miaoyin tampak bingung. Dia mengambil hidangan dingin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, perasaan vitalitas seolah-olah dia berada di alam memenuhi hati Sangguan Miaoyin. Dan yang lebih penting, kultivasi saya benar-benar meningkat sedikit. Sangguan Miaoyin berseru, yang lain juga merasakannya. Meskipun peningkatannya kecil, itu memang sebuah peningkatan. Ya Tuhan, ini bukan lagi hidangan biasa. Ini adalah makanan spiritual yang dapat meningkatkan kultivasi saya. Semua orang menatap Guyan dengan kaget. Orang ini benar-benar tahu cara membuat makanan spiritual. Leng Qingqiu makan makanan itu sedikit demi sedikit tanpa gangguan. Rasanya masih sama. Sudah sebulan dan akhirnya aku bisa mencicipinya lagi. Guyan memandangi kerumunan yang terkejut. Dia memotong steak untuk Leng Qingqiu dan menjelaskan kepada mereka, karena bahan-bahan yang saya gunakan semuanya mengandung ki sejati. Contohnya, hati angsa adalah varian dari monster yang telah dibudidayakan secara artifisial oleh keluarga Gu kami. Untuk saat ini, kita akan menyebutnya sebagai bagian dari tubuh binatang spiritual. Adapun sayur-sayuran, itu adalah tanaman spiritual yang dapat dimakan yang dipindahkan dan dibudidayakan oleh keluarga Gu kita dari daerah terlarang. Saat dia berbicara, Guyan tersenyum dan berkata, omong-omong, pasukan prajurit sipil di bawah keluarga Gu kita juga akan meluncurkan makanan spiritual yang dapat meningkatkan meridian dan meningkatkan kultivasi. Kami juga akan membangun restoran jenis ini dan Anda dapat datang dan mendukung kami. Kami juga akan mempromosikannya ke Departemen Prajurit agar para prajurit dapat menikmatinya terlebih dahulu. Dengarkan ini, semua anggota organisasi malam memandang Leng Qingqiu serempak. Melihat orang lain makan dengan tenang. Mereka melihat ke belakang dan segera saling memandang, aku mengerti. Mereka memahami semuanya. Tujuan meminta Guyan memasak bukan untuk hal lain, melainkan hanya untuk memberitahu mereka bahwa keluarga Gu sekarang mampu mengolah tanaman spiritual dan binatang spiritual secara artifisial. Ini adalah teknologi terobosan yang sekali lagi dapat mengubah situasi dunia saat ini. Lalu tujuan utama tuannya saat ini adalah memberitahu mereka betapa pentingnya Guyan. Langkah selanjutnya adalah mengambil alih keluarga Gu. Seperti yang diharapkan dari tuannya. Semua anggota organisasi malam dipenuhi dengan kekaguman sekali lagi. Bab 400 semua orang tercengang, kesukaan Xiao Leng meningkat menjadi 99. Waktu berlalu. Setiap orang yang makan makanan rohani di meja juga mengalami apa artinya identitas mereka terkoyak. Saya mengerti Anda ingin makan daging kan, Oh, Anda mau sup ya kan? Rasanya enak kan? Aku membuatnya khusus untuk seleramu Qingqiu. Aku tidak tahu kapan Leng Ling'er sudah pindah. Guyan duduk di sebelah Leng Qingqiu mempersiapkan segalanya untuknya dengan senyuman. Leng Qingqiu hampir tidak perlu melakukan apapun sendiri, mangkuknya selalu penuh. Selain itu keduanya memiliki pemahaman yang sempurna satu sama lain dan Leng Qingqiu hanya membutuhkan satu ekspresi dan satu suku kata. Guyan segera mengerti apa yang dimaksud pihak lain klik. Leng Qingqiu meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Sini, biar ku bersihkan mulutmu.
Gu